Ya, kisru transportasi berbasis aplikasi atau online membuat para sopir taksi konvensional menggelar unjuk rasa besar-besaran kemarin dan akhirnya terjadi bentrokan antara sopir taksi konvensional dengan pengemudi transportasi berbasis online. Mengapa kisru ini sampai berlarut-larut terjadi dan sampai kapan pemerintah akan bersikap lebih tegas lagi? Kita langsung membahas hal ini, sudah hadir di studio yaitu pengamat transportasi Darmaning Tias dan juga Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Bang. Oke, sebelum saya ke Pak Tias, saya mau tanya langsung ke Pak Tulus. Ini jelas kita sudah mendengarkan atau melihat dari sosial media bagaimana komentar para konsumen terkait hal ini. Dan bagaimana tanggapan Anda sendiri? Ya, sebenarnya ini kan kondisi seperti ini sebenarnya kondisi yang antitesa atau perlawanan terhadap masih buruknya transportasi umum di Jakarta dan kota lain, sehingga memunculkan transportasi dengan berbagai alternatif yang kemudian masyarakat merasa terbantukan, masyarakat merasa senang, merasa lebih murah, nyaman dan lain sebagainya. Ini yang saya kira pada konteks sosiologis seperti itu. Terlepas dari masalah legalitasnya, ini yang saya kira harus direspon dengan cepat oleh pemerintah terhadap masing-masing, di satu sisi transportasi yang katakanlah resmi dan juga transportasi yang berbasis online ini. Yang sebenarnya online ini hanya alatnya saja, tapi intinya adalah legalitasnya. Nah, sebelum saya bicara legalitas dengan Pak Tias, saya menanyakan lagi ke Pak Tulus bahwa dari sisi konsumen sendiri jelas ini semua terjawab segala permasalahan atau setidaknya komentar atau apa ya istilahnya kritikan mungkin dari para konsumen terkait dengan transportasi. Dan akhirnya muncul pertanyaan bahwa apakah memang ini adalah generasi yang lebih update lagi untuk dalam hal bidang usaha yang berbau transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana memang berbau digital begitu. Tampaknya apakah memang dari sisi konsumen sudah siap, tapi secara sistematis belum siap di sini? Ya, masyarakat kan sebenarnya dihadapkan pada satu pilihan. Ya, artinya ada pilihan-pilihan yang dia pilih, yang dianggap lebih bagus, sehingga ya masyarakat kan konsumen mayoritas adalah instan, tidak berpikir banyak hal, tetapi yang ada di depan mata adalah dianggap transportasi yang bagus, nyaman, aman, dan bahkan murah. Ini yang kemudian menjadi pilihan. Sementara yang lain sebaliknya. Ya, ini yang saya kira pada konteks itu konsumen secara ekstrim tidak bisa disalahkan. Sehingga ketika ini dibiarkan dan bersifat massal, pasti yang sudah existing pasti akan tergerus. Ya, lah sebelumnya sudah ada transportasi angkutan umum yang berbasis plat hitam, tapi masih dikelola atau secara manual sehingga tidak memobilisir jumlah ribuan atau puluhan ribu. Sekarang ini kan belum ada data berapa sebenarnya transportasi yang berbasis online ini yang beredar di jalan raya. Bisa 2 kali lipat dari taksi yang plat kuning, gitu. Bisa 2 kali lipat dari plat kuning, kemungkinan ya? Ya, kemungkinan. Meskipun ini belum terdata ya? Oke, baik Pak Tias. Saya pernah membaca tulisan Anda juga tahun lalu pada saat demo berlangsung sebelumnya juga, itu mengenai sebuah hambatan atau stuck di sini adalah mengenai legalitas atau aturan yang memang dari sisi aturan jelas ini adalah ilegal sebenarnya. Tapi apa yang sebenarnya bisa menjawab hal ini? Apa yang diuntungkan sebenarnya dari sisi transportasi yang berbasis online sejauh ini oleh pemerintah? Pertama saya ingin meluruskan ya bahwa problemnya itu bukan online dan tidak online. Sekarang ini kan kelihatannya ya seperti itu bahwa yang satu itu online, yang satu tidak gitu. Kenapa saya harus meluruskan? Karena beberapa industri taksi itu juga sudah memakai aplikasi online. Hanya masalahnya ini kan soal perang tarif. Perang tarif di mana yang satu itu bisa lebih murah, yang satu itu mahal, sehingga yang mahal ini akhirnya tergerus penumpangnya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara regulasi, sebetulnya juga tidak ada pertentangan dengan undang-undang LLAJ gitu loh. Karena itu saya juga tidak sepaham dengan pendapat Pak Wapres Yusuf Kalla yang mendorong supaya ada perubahan undang-undang atau peraturan gitu. Kenapa? Karena memang nggak ada tidak perlu ada diubah berarti. Nggak ada, nggak perlu gitu. Ini kan katakanlah saya akan melanjutkan apa yang dikatakan Tulus tadi. Kalau kita buat padanan itu ya, padanan itu taksi yang konvensional itu kita sebut yang taksi legal. Nah, yang ilegal itu selain Uber, Grab juga ada omprengan. Nah, omprengan itu padanannya sama dengan Uber dan dari sisi hukum ya, dari sisi hukum
omprengan itu atau Uber dan Grab itu padanannya itu sama dengan omprengan. Hanya mekanisme rekrutmen penumpangnya itu yang Uber dan Grab ini menggunakan aplikasi sehingga yang itu sangat atraktif bagi masyarakat gitu. Sama dengan ojek dan Gojek dan turunannya. Gojek dan turunannya maksud saya ada Grab, ada Blue Jack dan sebagainya. Ojek dan Gojek itu sebetulnya sama-sama tidak sebagai moda angkutan umum gitu. Yang membedakannya hanya soal rekrutmen cari penumpangnya gitu. Nah, ini sebetulnya dari segi legalitas sebetulnya kalau kita bicara penegakan hukum, yang omprengan, Uber, Grab ilegal. Sama dengan Gojek, ojek dan turunannya itu ilegal. Gitu loh. Nah, kita tidak masalahnya itu di sana bukan soal aplikasi dan tidak aplikasi. Betul. Makanya dari sisi kementerian pun mengatakan bahwa ini bukan soal blokir aplikasinya, tapi dari sisi kendaraannya, di mana ini dijadikan transportasi publik. Nah, pertanyaan sekarang adalah melihat aturan yang berlaku, kemudian ini dianggap ilegal. Apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini yang menguntungkan para pengusaha atau pelaku usaha di bidang ini sendiri sejauh ini oleh pemerintah? Apakah dari sisi orang-orang banyak bicara mengenai pajak misalnya, tapi apakah benar mereka membayar pajak yang jauh lebih kecil dibandingkan pengusaha-pengusaha yang legal tadi yang Bapak katakan? Nah, itu yang tahu hanya Dinas Perpajakan, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara dari segi legalitas dan mungkin soal kesetaraan gitu, menurut saya sih persyaratan-persyaratan yang ada di angkutan umum, yang di angkutan taksi konvensional mestinya juga diterapkan di angkutan yang kita sebut ilegal gitu. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa menilai mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih efisien gitu loh. Dan sekali lagi mungkin kita baru bisa mengetahui kesaktian ini karena teknologi atau apa itu setelah ada kesetaraan persyaratan gitu. Meskipun mungkin tidak harus sama persis ya, tetapi setara. Maksud saya tidak sama persis itu kalau di persyaratan-persyaratan umum itu kan harus punya pool. Mungkin yang Uber nanti tidak harus. Oh, tidak harus gitu. Loh. Mungkin ada yang paling penting adalah memiliki garasi sehingga tidak menciptakan kemacetan baru gitu. Tapi saya juga ingin meluruskan, lah, karena ini sudah menjadi pendapat umum. Katakanlah misalnya. Saya potong dulu boleh Pak ya? Kita break, kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Petang. Jadi kembali di iNews Petang, langsung kami lanjutkan perbincangan saat ini. Oke, saya mau melanjutkan dulu dari Pak Tias tadi mengenai bagaimana ini merupakan bidang usaha yang memang sudah pasti dianggap ilegal dari sisi aturan. Kemudian kita sekarang coba bandingkan dari sisi perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap bidang usaha khususnya transportasi. Apa yang menjadi istilahnya solusi yang dapat dilakukan? Tadi sudah dikatakan bahwa tidak bisa dibuat aturan baru, tidak perlu diubah. Lalu apa dong yang bisa dilakukan? Sebetulnya sederhana. Kalau saya itu tadi selalu saya mencoba membuatkan satu perbandingan. Suatu gini, katakanlah ini yang legal ya. Ini tarifnya tinggi. Nah, ini yang ilegal tarifnya rendah. Dan sehingga ini yang diminati. Nah, tapi kenapa ini lebih murah? Karena tidak banyak pembebanan tadi. Kalau begitu, tugas pemerintah itu narik ini ke tengah semuanya. Ya. Jadi yang legal bisa lebih murah. Yang legal bisa lebih murah. Tentu harus ada banyak hal yang perlu dipotong, termasuk juga mungkin target keuntungan, usaha, keinginan ekspansi usaha dan sebagainya. Yang ini ada persyaratan-persyaratan yang juga dikenakan pada yang legal. Dugaan saya kalau ini bisa ketemu di tengah ini itu akan untung semuanya gitu. Memang konsumen tidak bisa lebih murah seperti kemarin enggak, tetapi juga tidak semahal yang awal gitu loh. Jadi menurut saya itu jalan tengah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi
operator taksi legal ini mau tidak mau harus membenahi manajemennya supaya lebih efisien. Jadi ini bukan masalah perubahan regulasi sekali lagi, tapi lebih ke perubahan level pembebanan biaya. Betul, menurut saya begitu. Termasuk juga saat perizinan, karena kita memang tidak punya data, tetapi banyak laporan-laporan atau bisik-bisik yang mengatakan ketika pengusaha taksi legal itu mau mengajukan izin operasional, kadang-kadang satu taksi minimal dicas 3 juta, ada yang mengecas sampai 10 juta. Gitu loh. Nah, ini kan investasi yang sangat besar. Kalau misalnya kita mengajukan izin 300 armada misalnya, untuk mengurus izinnya aja 3 miliar gitu loh. Nah, ini kan beban. Nah, sebelum saya ke Pak Tulus, satu pertanyaan mungkin sebelum ke Pak Tulus adalah, apakah ini berarti selama ini yang ilegal ini telah diuntungkan begitu banyak dalam hal uang misalnya sejauh ini oleh pemerintah? Saya kira begitu. Jadi memang karena tidak banyak beban tadi, maka bisa menentukan tarif yang murah. Nah Pak Tulus mungkin bisa memberikan komentar tambahan di sini, khususnya mengenai ya tadi kan, kalau kita bicara soal bidang usaha, kemudian kita masih bicara konsumen, tentunya ada supply dan demand di sini, dan orang selalu mengatakan bahwa inilah era baru bidang usaha di dunia, yaitu era digital, dan semua harus bisa menyesuaikan gitu. Ya, sebenarnya justru betul, di satu sisi konsumen saat ini semacam dimanjakan, banyak pilihan-pilihan yang kemudian tadi dengan berbagai kelebihan tanda kutip. Tapi di sisi lain juga saya selalu bilang bahwa ada konsumen yang harus hati-hati, terutama dalam menyerahkan data pribadi ketika dia mendownload atau mengunduh aplikasi-aplikasi, termasuk aplikasi transportasi itu. Karena ketika kita mengunduh itu, menerapkan dalam smartphone yang kita miliki, artinya alamat email kita diserahkan ke mereka, nomor handphone, kemudian bahkan nomor kartu kredit segala macam. Sementara belum ada jaminan apakah data pribadi itu hanya untuk diperuntukkan dalam konteks transportasi itu atau digunakan untuk yang lain. Karena mestinya ada jaminan yang tertulis bahwa misalnya tidak akan dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan itu. Karena selama ini kan kita melihat dari sisi kepemilikan, berarti kan dari sisi apakah ini merupakan strategi mengumpulkan database oleh para pemilik-pemilik yang perusahaan-perusahaan ilegal ini menyangkut privacy data pribadi, keamanan data pribadi, di mana kita sampai detik ini belum mempunyai undang-undang pelindungan data pribadi yang kemudian data pribadi kita, karena kita terlalu tradeol, terlalu gampang menyerahkan itu ke berbagai aplikasi atau transaksi, akhirnya data pribadi kita akan dicuri untuk kepentingan-kepentingan bisnis yang kita tidak tahu. Kita tidak mendapatkan nilai apa-apa, tapi bisa diperjualbelikan, apakah dengan asuransi, dengan bank, dengan telekomunikasi, atau yang lainnya. Tapi apa yang perlu kita cermati dari sisi kepemilikan atau orang-orang yang berada di balik perusahaan-perusahaan baru ini? Ya, sebenarnya kalau kita dapat tadi selentingan ini kan sebenarnya kayak pertarungan pemilik modal yang cukup besar. Ya, bisnis online ini juga bisnis yang bukan ecek-ecek, karena dengan teknologi yang dia miliki dan kemudian dengan kemampuan ini, akhirnya dia ada backup dari pemilik modal yang untuk bertarung dengan yang transportasi yang sudah eksis ini. Jadi yang menjadi korban sebenarnya pertama pengemudinya dan kedua konsumennya. Yang kemarin juga saya bilang, kalau dalam konteks penerbangan itu yang ada yang disebut dengan predatory price. Jadi penerbangan menerapkan tarif murah untuk menusuk temannya yang tarifnya lebih tinggi, sehingga akhirnya dia jatuh dan nanti dia mengambil rute itu dan menerapkan tarif yang tinggi pada akhirnya. Ini yang sebenarnya harus diwaspadai, walaupun memang kondisi transportasi yang taksi yang tadi itu juga tadi harus banyak dievaluasi. Betul, dari sisi manajemen dan juga dari sisi pelayanan ya. Sehingga lebih efisien pelayanan pada konsumen. Lagi-lagi bola di pemerintah sekarang diharap bertindak cepat dan juga tegas khususnya untuk aturan ini ya. Tidak ada yang perlu diubah, tapi harus disesuaikan juga berarti ya. Oke, baik Pak Tias, Pak Tulus, mohon maaf waktu sudah habis, namun terima kasih.